warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Ramadhani, Prodi D3 Kebidanan, dengan NIM 1720220200003. Dalam video ini, saya akan melakukan prosedur tindakan pemeriksaan fisik secara keseluruhan kepada pasien. Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Bidan Sofi yang bertugas pada hari ini dari pukul 7 sampai pukul 4 sore nanti. Sebelumnya dengan Ibu siapa ini? Oke, Ibu Anggi, boleh saya lihat gelangnya, Bu? Oke, benar ya dengan Ibu Anggi. Jadi, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik yang bertujuan untuk mengetahui kondisi Ibu secara keseluruhan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian kepala sampai dengan bagian kaki Ibu ya. Apakah Ibu bersedia? Oke, bersedia. Untuk mencegah infeksi nosokomial selama pemeriksaan, lakukan cuci tangan 7 langkah terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan medis. Perhatikan privasi pasien dengan menutup sampiran. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu gunakan sarung tangan yang bersih. Selanjutnya mengkaji pasien secara lebih lanjut. Ibu, apakah ada keluhan? Bagaimana tidurnya semalam? Nyenyak gak, Bu? Makanan dari rumah sakit, apakah dihabiskan, Bu? Kemudian lanjut untuk pemeriksaan tanda-tanda vital pasien. Permisi, Ibu. Seperti tekanan darah, nadi, frekuensi napas, dan suhu tubuh pasien. Amati kondisi pasien dan cek monitor kesadarannya. Kesadaran pasien kompos mentis, yaitu kondisi sadar sepenuhnya, dan juga amati ekspresi wajah pasien. Permisi, Ibu. Permisi, Bu, saya lepas tensimeternya dulu. Ibu, tekanan darah Ibu 120/70. Normal ya, Bu? Dan suhu tubuh Ibu juga normal. Selanjutnya, pemeriksaan pada bagian kepala. Permisi, Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kepala Ibu. Pertama, lakukan inspeksi. Apakah kepalanya simetris atau tidak? Terdapat lesi. Amati juga warna rambut, adanya kutu atau ketombe. Kemudian palpasi untuk mengetahui adanya benjolan atau tidak. Setelah bagian kepala, selanjutnya lakukan pemeriksaan pada mata. Inspeksi mata, simetris atau tidak, sklera, dan amati warna konjungtiva. Gunakan pen light untuk membantu dalam proses pemeriksaan refleks pupil pada mata. Ikuti gerakan pen light ini ya, Bu. Oke, bagus, Ibu. Oke, Bu, Ibu tidak ada gangguan ya pada mata Ibu. Kemudian periksa ketajaman mata pasien dengan jarak 6 meter. Oke, Bu, huruf yang saya tunjuk Ibu sebutin. Ini huruf apa, Bu? Oke, baik. Sekarang Ibu bisa kembali berbaring, Bu, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Semuanya bagus ya, Bu ya.
Setelah pemeriksaan mata, lanjut pada pemeriksaan hidung dan sinus. Gunakan pen light sebagai alat bantu dalam inspeksi. Amati bentuk, cek tulang, dan amati adanya pembengkakan atau tidak. Kemudian palpasi pada bagian sinus, maxillaris, frontalis, ethmoidalis. Selanjutnya, pemeriksaan pada telinga. Permisi Bu, boleh saya lihat dulu? Pada bagian telinga, lakukan inspeksi dan palpasi pada daun telinga, kesimetrisan, warna dan ukuran. Kemudian inspeksi pada bagian lubang telinga dengan otoskop. Apakah di dalam telinga ada serumen, nodul, atau tidak? Selanjutnya, pemeriksaan pada pendengaran pasien dengan alat garpu tala. Pertama, getarkan garpu tala, kemudian letakkan garpu tala pada mastoid pasien. Lakukan tes ini pada kedua telinga pasien. Lakukan pemeriksaan swabage. Pertama, getarkan garpu tala, kemudian letakkan garpu tala pada prosesus mastoidus pasien. Anjurkan pasien yang diperiksa mengangkat tangan bila sudah tidak mendengarkan atau tidak merasakan getaran garpu tala. Oke, baik Bu, pemeriksaan telinga Ibu tidak ada gangguan. Lakukan pemeriksaan pada bagian mulut, inspeksi dan palpasi. Minta pasien untuk membuka mulut. Gunakan pen light untuk membantu proses inspeksi. Perhatikan glukosa atau warna, bentuk dan kelengkapan gigi, adanya karies, pembengkakan, dan amati juga tonsil, apakah ada benjolan atau tidak. Dan perhatikan juga warna lidah pasien. Permisi Ibu, inspeksi dan palpasi leher, apakah ada pembesaran vena, lesi. Periksa juga kemampuan menelan pasien. Minta pasien untuk menelan. Permisi ya Bu, pada bagian dada, inspeksi pada bagian payudara dan toraks. Bentuk dada, pernafasan, kesimetrisan payudara, dan adanya lesi. Dari pemeriksaan tidak ada gangguan. Kemudian lakukan palpasi. Minta pasien untuk mengatakan 77. Coba Ibu katakan 77 nggih. Dan periksa apakah ada nyeri tekan atau tidak. Selanjutnya lakukan perkusi. Permisi ya Bu, saya akan melakukan ketukan. Pengetukan ini bertujuan untuk membantu penentuan densitas, lokasi, dan posisi struktur di bawahnya. Kemudian lakukan auskultasi dengan alat stetoskop. Perhatikan jika ada suara wheezing, stridor, dan pleura friction probe. Lakukan auskultasi jantung dengan stetoskop, yang mana berbunyi lup-lup berarti kondisi jantung normal. Setelah pemeriksaan dada, selanjutnya pemeriksaan ke bagian abdomen. Permisi nggih Bu, lakukan inspeksi mengenai bentuk, adanya benjolan. Kemudian lakukan palpasi. Apakah ada nyeri tekan? Ini terasa sakit nggak Bu? Permisi nggih Bu, saya akan melakukan pengetukan. Perkusi dilakukan bertujuan untuk mengetahui adanya udara pada lambung dan usus. Kemudian lakukan auskultasi untuk mengetahui bising usus pasien. Normalnya adalah 5-35 kali per menit.
Kemudian lakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Permisi Bu, tangannya boleh begini. Amati bentuk dan kelengkapan jari tangan pasien. Kemudian melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Inspeksi dan palpasi ekstremitas bawah, apakah terdapat udem atau tidak. Ibu boleh duduk sebentar untuk pemeriksaan refleks patella. Ibu bisa duduk sendiri atau saya bantu, Bu? Gunakan refleks hammer untuk membantu dalam proses pemeriksaan patella. Refleks hammer atau palu refleks adalah alat untuk menguji refleks tendon dalam lutut. Baik, keadaannya bagus ya, Bu. Ibu bisa berbaring kembali. Permisi ya, Bu. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan semuanya terlihat baik ya Bu. Setelah ini saya izin kembali ke ruangan ya Bu. Jika Ibu memerlukan bantuan, bisa menekan tombol di atas bed. Atau keluarga Ibu bisa menemui saya di ruangan saya nggih. Semoga cepat sembuh Bu. Saya permisi dulu nggih Bu.